Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Septiana Triastuti, masih pada mata pelajaran biologi kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan lingkungan. Yang akan kita pelajari kali ini meliputi perubahan lingkungan dan faktor-faktor penyebabnya, pencemaran lingkungan, dan upaya mengatasi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu sendiri ada yang mengarah ke perbaikan lingkungan, ada juga yang mengarah ke kerusakan lingkungan. Dan keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi berbagai tekanan, baik tekanan alami ataupun karena aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan menjaga kestabilan kehidupan yang ada. Adapun daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Lingkungan sebelum mengalami perubahan sebenarnya merupakan lingkungan yang keberadaannya sudah ada tanpa campur tangan manusia, meliputi daratan, perairan, dan udara. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alami ataupun faktor manusia. Faktor alami bisa karena erupsi gunung berapi, gempa bumi maupun tsunami. Sedangkan faktor manusia meliputi alih fungsi lahan, pembangunan industri dan pemukiman, dan pencemaran. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 bahwa pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya benda asing ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sedangkan pencemaran itu karena adanya polutan. Polutan itu sendiri merupakan semua komponen baik itu makhluk hidup, zat, energi yang dapat menimbulkan pencemaran. Jenis-jenis limbah. Yang pertama bersifat biodegradable, artinya dapat terurai secara alami oleh dekomposer atau secara sengaja oleh manusia. Sedangkan non-biodegradable tidak dapat terurai secara alami serta butuh penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sedangkan limbah B3 merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sifatnya mudah terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Contoh limbah biodegradable antara lain ada limbah rumah tangga, kotoran hewan, sampah dedaunan, ataupun sampah organik. Kemudian contoh limbah non-biodegradable bisa pecahan kaca, botol plastik, ataupun kaleng bekas. Sedangkan limbah B3 itu sumbernya bisa dari pabrik kimia, industri logam berat, maupun dari limbah rumah sakit. Contoh limbah B3 yang pertama asam prikat, limbah bahan eksplosif, ini mudah meledak. Kemudian ada pelarut bensena, pelarut tulena, pelarut aseton, itu mudah terbakar. Sedangkan buangan limbah pertanian seperti pestisida itu bersifat racun, dan paraben, merkuri, dan phthalate itu merupakan zat karsinogenik yang memicu terjadinya kanker. Sedangkan contoh limbah B3 yang lainnya ada asam sulfat dari limbah industri baja, limbah asam dari baterai dan aki merupakan limbah B3 yang bersifat korosif. Adapun yang bersifat iritan ada asam formia dari industri karet yang menyebabkan iritasi pada kulit, pernafasan, pusing, dan bisa menyebabkan kantuk. Sedangkan limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin itu berbahaya bagi lingkungan yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Kemudian pencemaran berdasarkan tempat terjadinya ada 3: pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air itu merupakan bertambahnya suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang mempengaruhi kondisi perairan sehingga mengurangi atau merusak daya guna perairan. Parameter fisik air meliputi yang pertama, air yang baik itu jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak mengandung padatan, pH-nya normal sekitar 6,5 sampai 7,5 dan tidak mengandung logam berat. Kemudian
Parameter kimia air meliputi biochemical oxygen demand atau BOD, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme dalam air untuk menguraikan bahan organik. Sehingga kalau BOD-nya tinggi berarti tingkat pencemarannya tinggi. Kemudian chemical oxygen demand merupakan jumlah oksigen yang diperlukan agar limbah dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Jika COD tinggi, maka limbah organiknya itu tinggi. Kemudian oksigen demand itu merupakan kadar oksigen terlarut dalam air. Semakin kecil nilai DO-nya, berarti perairannya itu tidak tercemar. Jika semakin tinggi DO-nya, berarti untuk airnya oksigennya terlalu tinggi, berarti tidak tercemar. Kalau DO-nya rendah, berarti oksigennya rendah, maka airnya tercemar. Sedangkan pH adalah derajat keasaman suatu perairan. Air yang mempunyai pH 6,5 sampai 7,5 dinyatakan air dalam kondisi pH normal. Kemudian sumber pencemaran air, ada limbah pertanian yang menyebabkan pengayaan nutrisi air atau eutrofikasi, yang menyebabkan blooming alga atau peledakan populasi alga. Otomatis jika permukaannya ditutupi oleh tumbuhan air, sinar matahari yang masuk berkurang sehingga fotosintesis akan berkurang. Otomatis oksigennya akan mengalami penurunan sehingga organisme yang di dalamnya kurang tumbuh dengan baik. Sedangkan limbah domestik berupa deterjen, tinja, dan sampah organik penyebab menurunnya kualitas air. Adapun limbah industri, yaitu berupa timbal, merkuri, dan tembaga, dapat menyebabkan biomagnifikasi atau pemekatan hayati. Artinya, zat-zat tersebut jika masuk ke dalam rantai makanan tidak akan bisa keluar, malah akan bertambah. Dan yang paling tinggi kandungannya pada tingkat trofik yang tertinggi. Kemudian, dampak pencemaran lingkungan yaitu menurunnya kualitas air, terjadinya blooming alga atau peledakan populasi alga, dan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti disentri, diare, kolera, hepatitis A, polio, trahom, keracunan timbal. Selanjutnya, pencemaran udara. Sebenarnya udara yang normal itu mengandung nitrogen sekitar 78%, oksigen 20%, argon 0,93% dan karbon dioksida 0,03%, dan sisanya terdiri dari neon, helium, metana, dan hidrogen sampai 100%. Apabila kadarnya berubah, berarti terjadi suatu pencemaran udara karena adanya zat polutan yang masuk. Jenis-jenis pencemaran udara ada pencemaran primer, yaitu berasal dari asap kendaraan bermotor maupun aktivitas mesin pabrik. Sedangkan pencemaran sekunder itu berasal dari reaksi gas-gas pencemar primer seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, uap air yang menyebabkan peristiwa hujan asam. Sedangkan zat pencemar udara ada karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, klorofluorokarbon atau CFC, dan gas rumah kaca seperti CO2, kemudian ada CH4, ada O3, ada H2O, dan ada nitrogen oksida. Selanjutnya, kita bicara mengenai karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO berasal dari pembakaran tidak sempurna. Ciri-cirinya, gas CO2 tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Dampaknya berbahaya bagi tubuh karena gas CO dapat menghambat pengikatan oksigen oleh hemoglobin darah, sehingga manusia atau makhluk hidup tersebut akan kekurangan oksigen, bisa mengalami pingsan ataupun kematian. Kemudian klorofluorokarbon atau CFC atau zat pendingin lemari es dan AC, ciri-cirinya terdiri dari 3 unsur, klor, fluor, dan karbon. Dampaknya zat tersebut akan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon, dapat berakibat sinar ultraviolet berhasil menembus ozon, dan dapat berakibat pemicu kanker kulit pada manusia. Sedangkan untuk nitrogen oksida dan sulfur oksida itu penyebab hujan asam, sumbernya dari pembakaran suhu tinggi, bahan bakar minyak bumi, solar, gas, bahan organik, dan batu bara.
Dampaknya, hujan asan ini memiliki pH yang rendah dan bersifat korosif. Berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan iritasi, korosi pada besi, pelapukan bangunan, dan kerusakan pada tanaman. Sedangkan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, nitrogen oksida, O3, dan H2O itu di udara itu menyebabkan lapisan, dan apabila sinar matahari masuk ke bumi, sebagian diserap dan sebagian dipantulkan lagi ke udara, akan terperangkap oleh lapisan tersebut, lapisan gas-gas rumah kaca, sehingga sinar mataharinya kembali lagi pantulannya ke dalam bumi, menyebabkan suhu bumi akan meningkat, yaitu menyebabkan global warming yang efeknya sangat luar biasa. Antara lain, naiknya permukaan air laut karena suhunya naik sehingga es di kutub mencair, sehingga permukaan air laut naik, pulau-pulau kecil tenggelam, dan menyebabkan banjir di pantai-pantai. Kemudian perubahan iklim dan cuaca tentunya yang akan mengganggu terganggunya sektor pertanian yang tergantung dengan musim dan cuaca. Kemudian pencemaran tanah. Sebenarnya tanah tercemar itu karena beberapa limbah yang masuk ke dalam tanah, seperti plastik, pecahan kaca, solar, oli, minyak bumi, itu yang menyebabkan tanah itu kandungannya itu berubah dan tanah menjadi tidak subur, bahkan tanaman bisa tumbuh tidak normal. Indikator pencemaran tanah yang pertama, indikator biologi. Jika ada cacing tanah, maka tanah itu subur. Jika tidak ada, berarti indikasi bahwa tanah tersebut terkontaminasi zat polutan dengan konsentrasi tinggi. Sedangkan indikator fisika yaitu meliputi kedalaman lapisan atas tanah, pori-pori tanah atau porositas, endapan pada tanah, tekstur tanah, dan warna tanah. Sedangkan indikator kimia yaitu penyebab pencemaran tanah dapat dilihat dari kandungan logam berat, senyawa kimia organik, salinitas, pH, kandungan fosfor, dan kandungan nitrogen. Ciri-ciri tanah yang tercemar antara lain pH-nya di bawah 6 atau di atas 8 dan mengandung sampah organik dan logam berat, berbau busuk, kering, dan tidak subur. Penyebab pencemaran tanah yaitu bisa limbah organik dan anorganik, limbah cair dan limbah rumah tangga, limbah pertanian, adanya kebakaran hutan, dan adanya bencana alam. Sedangkan dampak pencemaran tanah yaitu tumpukan sampah itu beresiko untuk menyebabkan penyebaran penyakit, kemudian menurunnya kesuburan tanah, rusaknya kandungan air tanah, dan bahan kimia limbah industri dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Adapun beberapa penyakit yang muncul akibat pencemaran tanah dalam jangka pendek bisa terjadi iritasi mata, dada sesak, kemudian sakit kepala, ruam pada kulit, maupun gangguan pernafasan atau gangguan pada paru-paru. Sedangkan berbagai penyakit yang muncul akibat pencemaran tanah dalam jangka panjang, bisa kanker yang muncul akibat tubuh terpapar zat kimia seperti benzena dan bensin. Yang kedua, penyumbatan neuromuskuler sehingga memicu depresi atau stres. Yang ketiga, ada kerusakan sistem saraf. Yang keempat, kerusakan sistem ginjal. Dan yang kelima, jadi kerusakan organ hati. Dampak pencemaran tanah pada tumbuhan, terutama tumbuhan yang dekat area industri, pelabuhan, dan tempat pembuangan air, berisiko untuk terkena dampak oleh limbah, serta berisiko terhadap makhluk hidup yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Tumbuhan juga mudah mati. Kemudian dampak pencemaran tanah terhadap hewan yang mengkonsumsi sesuatu dari tanah yang terkontaminasi zat polutan akan mudah terserang penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga berisiko terjadi kepunahan populasi hewan tersebut. Solusi untuk mengatasi pencemaran tanah yang pertama ada bioremediasi, yaitu memanfaatkan agen biologi berupa mikroorganisme untuk mengatasi masalah pencemaran tanah. Kemudian menerapkan pertanian organik yang ramah lingkungan, kemudian ada pencucian tanah menggunakan air sehingga zat polutannya akan terbebas, kemudian menggunakan produk-produk ramah lingkungan
baik pupuk maupun misalnya deterjen yang ramah lingkungan. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah dengan baik, dan hindari aktivitas pertanian berlebih. Jadi menggunakan pupuk, menggunakan pestisida itu harus sesuai dengan dosis sehingga tidak menyebabkan permasalahan di lingkungan. Demikianlah pembahasan mengenai pencemaran lingkungan atau perubahan lingkungan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.